bersalawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya, dan dilanjutkan dengan kajian safari dakwah bersama Tuan Guru kita. Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini bukanlah orang-orang sembarangan, tapi orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru kita, Ustadz kita, yang biasanya kita melihat beliau di mana, Bu? Di TV. Bapak, kami anak-anak muda Riau dulu khusus bergerak di Provinsi Riau saja, Pak. Bergerak di Provinsi Riau kurang lebih setengah tahun, sehingga kami disorot oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada masa itu almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, waktu itu beliau menjabat selaku Wasekjen MUI Pusat. Jadi beliau sorot kegiatan kita. Akhirnya beliau menawarkan diri ke komunitas kita menjadi pembina dan penasehat di komunitas ini. Kenapa? Bukan karena kami orang Riau, bukan karena kami anak muda, tapi karena ada satu khidmat Al-Quran selalu mensyaratkan Al-Quran. Jadi ini Allah SWT menciptakan, menyiapkan anak-anak muda yang berjuang dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama bangun khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Kalau secara rombongan dari komunitas Riau mengaji, Riau Indonesia mengaji, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Bainah yang kami banggakan, alhamdulillah syukur pada malam yang berbahagia ini kita mendapat suatu rahmat, kita mendapat suatu kepercayaan sehingga bisa masjid kita yang agak jauh dari pusat kota, alhamdulillah bisa dikunjungi oleh salah seorang ustadz kita yang barangkali sudah disampaikan oleh Bapak Qadir tadi. Beliau sering tampil di TV dan alhamdulillah hari ini bisa kita bertatap muka bersama. Bapak dan Ibu bisa melihat langsung ini Bapak kita yang kita lihat di TV. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح قلبي والعمل. اللهم أحرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah. Kok lemas? Ya makan malam. Atau jangan-jangan terlalu lama menunggu saya. Yang semangat saya doakan rezekinya melimpah. Yang semangat saya mohon kepada Allah yang hadir dan semangat malam ini, anak-anaknya menyejukkan jiwa. Dan saya berdoa khusus untuk ibu-ibu yang semangat, uang belanjanya ditambah. Yang semangat, insya Allah mulai malam ini dan seterusnya hutang dan cicilannya lunas. Yang semangat karena ini adalah bulan Zulqa'dah menjelang Dzulhijjah, saya doakan tahun depan berangkat ke Baitullah. Jamaah. Lumayan lah. Yang pertama, yang kedua lebih excited lagi. Dan yang ketiga kayaknya lebih semangat lagi. Saya coba sekali lagi. Jamaah. Oh jamaah. Ternyata saya tidak melihat orang sedikit yang hadir dalam ini. Suaranya begitu semangat, orang yang begitu berkualitas. Wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Malam ini terasa berkah hadir di tempat yang mulia, yakni masjid. Sebab Quran surah At-Taubah 18 Allah memberikan keterangan, innama yaqulu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapakah golongan orang-orang yang memakmurkan masjid? Mereka yang sholat di dalamnya, iktikaf di dalamnya, duduk hadir di majelis ilmu, bersedekah di dalamnya. Maka siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan itu di dalam masjid, maka dia tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua,
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari 1423, Muslim 1031, Nabi berkata, "Sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat naungannya tak ada kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka siapapun yang duduk di sini, yakinkan Anda dalam jaminan dan perlindungan Allah. Amin. Yang kedua, awali aktivitas, diawali dengan sholat, ia telah melakukan transaksi berzikir dengan pekerjaan yang paling baik dalam hidupnya. Maka insya Allah kita telah mengawali sholat isya berjamaah. Semoga selalu berkah dan istiqamah. Yang kedua, hadis riwayat Muslim nomor 657. Man shallal isya fi jama'ah faka'annama nisfan. Masya Allah. Man shallal subha fi jama'ah, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, di hadapan Allah Anda seolah-olah beribadah satu malam suntuk. Masya Allah. Berarti apa yang tadi kita kerjakan, sholat isya berjamaah, Bapak Ibu dicatat beribadah separuh malam. Semoga ini istiqomah. Kemudian hadis riwayat Bukhari 657 dan Muslim 437. Laki-laki yang menepati janji untuk berjamaah isya terhindar dari tabiat munafik. Nabi berkata, "Laisa sholat asqala alal munafikin min sholatil fajr wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Tidak ada sholat yang memberatkan kaum munafik kecuali isya dan subuh. Kalau ada laki-laki tidak berjamaah pada sholat isya dan subuh, maka dia tergolong laki-laki munafik 24 karat. Emang cuma masih yang 24 karat. Ternyata ada munafik tulen. Munafik tulen yang memberatkan dirinya di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni mereka yang tidak berjamaah isya dan subuh. Makanya ibu jangan biarkan kalau para misua. Siapa misua? Suami. Kalau sholat isya dan subuh di rumah ya please. Karena apa? Mereka akan tergolong sebagai laki-laki soleh. Paham? Laki-laki soleh paham? Berbagi mukena dengan Anda sholat di rumah. Jadi laki-laki wajib di masjid, Pak. Lebih-lebih isya dan subuh. Itu yang membedakan kita dengan kaum munafik. Mudah-mudahan ini tetap istiqamah dan insya Allah kita dalam ridha dan cinta Allah. Amin. Yang ketiga, bangga banget karena acara juga dibuka dengan tilawah Quran. Nabi berkata, "Al-jannah mushtaqatun arba'ati nafar." Tahukah Anda, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'anil ji'an, orang yang suka kasih makan sama orang yang lapar. Yang keempat, wasaim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Tadi sebelum acara dimulai sudah dikumandangkan tilawah Quran oleh Ustaz siapa tadi? Ustaz? Feby. Bapak Ibu paham tadi? Beliau membaca 5 ayat tanda-tanda kebangkitan umat.
5 ayat pesona kehidupan yang penuh dengan rizki dan bahagia. 5 ayat kalau diamalkan Anda punya energi menjalankan hidup ini. Kalau mobil tanpa pelumas maka macet. Hidup tanpa 5 ayat ini sama saja macet. Dibuka saja dengan 5 ayat, Pak. Kalau Bapak Dedi mau memahami 5 ayat tadi, Masya Allah. Mari kita kupas. Al-Isra 78, 79, 80, 81, 82. Betul Ustaz Febi? Apa makna yang tersirat? Al-Isra 78, Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tegakkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah dan jangan tinggalkan sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan Allah dan malaikat. Berarti kebangkitan umat diawali dari sholat yang paling istimewa, yakni terdapat pada sholat subuh. Survei membuktikan kenapa subuh. Pertama, adzan apakah dalam sholat 5 waktu yang kalimatnya beda? Ada tambahan 1 kalimat, as-salatu khairum minan naum. Betul? Sholat lebih bagus daripada tidur. Tapi kenyataannya di waktu subuh banyak yang tidur. Betul? Betul Pak? Heran deh saya. Herman sekali. Sudah tahu kalimat ini Pak. Tetapi apakah masjid penuh seperti sholat Jumat? Subuhnya? Apakah subuhnya sama seperti sholat Jumat? Sampai di sini kita sudah mundur dari perintah. Sampai di sini banyak umat Islam mengkhianati perintah. Padahal sholat subuh, sholat yang paling utama, disaksikan Allah dan malaikat. Bahkan Nabi Isa akan diturunkan di Damaskus, Masjid Menara Putih, ketika waktu subuh. Bapak Ibu tahu Nabi Isa sampai sekarang masih hidup ya. Di langit pertama dihuni Nabi Adam, di langit kedua dihuni oleh Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga dihuni oleh Nabi Yusuf, di langit keempat dihuni oleh Nabi Idris, di langit kelima dihuni oleh Nabi Harun, di langit keenam dihuni oleh Nabi Musa, di langit ketujuh dihuni oleh Nabi Ibrahim. Di belakang singgasana Nabi Ibrahim ada Ka'bah langit yang tiap hari diputari, ditawafi 70.000 malaikat dan tidak boleh kembali lagi. Dan Ka'bah itu bernama Baitul Ma'mur. Dan langit kedua tempat Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa akan diturunkan nanti menjelang subuh, sholat berjamaah Imam Mahdi. Bersama Imam Mahdi sholat subuh, setelah itu membunuh Dajjal di muka bumi. Berarti apa? Sampai di sini orang harus sudah tahu sholat subuh tanda-tanda kehebatan umat. Tapi sayangnya di masjid-masjid sholat subuh terasa sepi. Betul? Maka ayat yang tadi diucapkan adalah ayat pertolongan, ayat kekuatan yang harus disadari oleh umat. Makanya sampaikan kabar ini kepada yang belum datang, terutama untuk laki-laki. Jangan tinggalkan sholat subuh, terutama sholat subuh berjamaah di masjid. Jamaah. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia dalam jamitannya Allah. Fala yaqlubannakumullah. Jangan mengganggu orang yang sholat subuh. Min dhimmati fi syai'in, dengan sesuatu. Fayudrikuhu fayukibuhu fi nari jahannam. Orang yang mengganggu orang yang sholat subuh, maka besok wajahnya ditelungkupkan di api neraka jahanam. Berarti apa? Orang yang sholat subuh pertanda dijamin oleh Allah. Belum lagi man sholat subha fi jamaah
thumma qa'ada, siapa yang sholat subuh berjamaah dan duduk di tempat duduknya, tidak pulang ke rumahnya, fadkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit di waktu syuruk, thumma shalla rak'ataini, ditutup dengan 2 rakaat sholat israf di waktu syuruk, kanat ka'ajri hajjat wa umroh, maka orang itu setara beribadah mengerjakan ibadah umroh. Masya Allah. Belum lagi jaminan Allah, salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang yang ingin berkah rezekinya, awali dengan 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah fajar, maka demi Allah hari itu rezekinya melimpah. Pak, Bapak, kalau setiap sholat subuh dari Masjid Al-Bayyinah ini, yang sholat kita kasih uang 10 juta tiap hari, kira-kira rame nggak masjid ini? Rame banget. Ya Bu ya, ibu bisa nggak pulang-pulang dari masjid ini. Jamaah, mereka nggak sadar 10 juta itu nggak ada apa-apanya Pak. Sebab Nabi berkata, rakaatan fajri khairu minad dunya wa ma fiha, lebih dari dunia dan isinya. 10 juta ceren. Berarti apa? Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Orang akan diberikan rezeki yang berkah ketika ia rajin dan istiqamah 2 rakaat sebelum subuh. Saya punya karyawan namanya Firdi. Badannya bagus. Dulu dia coach trainer, pelatih fitness di Celebrity Fitness. Tiap bulan gajinya 20 juta. Tapi habis entah kemana. Ikut saya nggak sampai segitu, tetapi bisa beli motor, bisa beli handphone baru. Saya tanya, kenapa kamu bahagia? Padahal gaji ikut saya nggak sebesar ketika kamu jadi coach trainer. Berkah ikut Ustaz, nggak tahu deh. Gaji yang saya terima bisa beli apa-apa dan terasa cukup. Itulah yang dimaksud rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Secara kasat mata Anda tidak terima duit Pak, tetapi keberkahan rezeki melimpah, dicukupkan semua kebutuhan. Enak gak Bu? Gak kelihatan duitnya, tapi alhamdulillah punya rumah, punya mobil, punya motor, tabungan, perhiasan, cukup kan? Cukup lah. Cukup kok. Yang penting cukup ada mobil, cukup ada rumah, cukup ada buku, cukup ada usaha, cukup ada tabungan, cukup punya perhiasan, ya kan? Cukup kan? Ya cukup. Itulah kenapa keajaiban 2 rakaat subuh banyak yang tidak disadari Pak. Jaminan rezeki melimpah. Bahkan Nabi berkata dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 635, man shallal bardain dakhala jannah, dijamin orang yang menjaga al-bardain, salat subuh dan asyar, pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 634, la yaljannar, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenam matahari asyar. Siapa yang menjaga 2 sholat ini, maka dirinya tidak akan tersentuh api neraka. Kurang apa? Kurang apa motivasinya? Bukan motivasinya yang kurang, orangnya yang kurang aja. Sudah tahu maknanya besar, disampaikan, tapi mereka berkhianat dan tidak mendatangi Allah ketika dipanggil. Hayya 'alas shalah. Bukankah kita dipanggil, Bu? Hayya 'alal falah. Bukankah kita dipanggil, Pak? Tapi sebagian datang, sebagian tidak. Yang menjadi permasalahan,
orang-orang yang tidak mendatangi panggilan Allah, apakah pantas disebut hamba Allah? Makan dari rezeki Allah, minum dari Allah. Ayat yang kedua, Ustaz Fegi menjelaskan Al-Isra 79. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Diperintahkan salat tahajud, bangun pada sebagian malam untuk menghadap Allah. Siapa yang salat tahajud diletakkan di maqam mahmuda, derajat tertinggi yang dekat dengan Allah. Ya Allah, apa enggak mau Bapak Ibu tahajud tiap malam? Janjinya Allah, maqam mahmuda, kau duduk di tempat di mana Allah duduk. Masya Allah. Jamaah, mohon maaf kalau Masjid Al-Bayyinah tarawih dan witirnya berapa rakaat? 11. Wow. Apakah sampai semalam tetap 11, Bu? Apakah sampai tadi malam tetap 11, Bapak? Halo? Sebulan tuh kita training sholat tarawih. Bapak tahu tarawih itu sholat training, Pak. Training agar terbiasa tidak meninggalkan setelah Ramadan, istiqomah dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, apakah setelah Ramadan sholat malam Anda tetap 11 rakaat? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Jadi banyak yang gak lulus dong. Iya kan, betul Bu ya. Banyak yang gak lulus dong Ramadan kemarin. Kenapa? Tidak istiqomah. Ramadan itu menghasilkan dua karakter, Pak. Yang pertama, Ramadaniyin. Yang kedua, Rabbaniyin. Siapakah Ramadaniyin? Orang yang cuma soleh di bulan Ramadan. Orang yang cuma ngaji di bulan Ramadan. Orang yang ke masjid cuma di bulan Ramadan. Ramadan lewat, wes. Nah, itu dia. Itu Ramadaniyin. Beda dengan Rabbaniyin. Dia taat sampai kapanpun, sampai ajal mendekat. Tahajudnya kuat, tetap dipertahankan sampai kapanpun. Inilah harapan kita, Bapak Ibu dan saya tergolong Rabbaniyin, orang yang taat sampai ajal menjemput. Amin. Jamaah. Kenapa dengan sholat tahajud? Anda baca surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kana qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang dicintai Allah ciri-cirinya tidurnya sedikit di waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dia bangun beristighfar, berdoa, salat, berzikir sebelum datangnya sahur, waktu subuh. Berarti orang yang terkategori masuk dalam jaminan cintanya Allah, mereka yang tidurnya sedikit ketika malam dan banyak bersujud menangis sebelum datangnya waktu subuh. Ciri yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai manusia yang berselimut, bangun, sholat tahajud. Dibangunkan Nabi. Pelajaran buat kita, singkirkan selimut Anda ketika jam-jam tahajud. Di saat itulah keberkahan Allah turunkan. Jamaah. Nabi berkata dalam satu hadis Muslim nomor 1163, afdhalus siyami ba'da sahril Ramadan, ba'da sahril Ramadan, sahrullahil muharram.
puasa yang utama setelah Ramadan tanggal 10 di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, salat yang wajib dan utama setelah 5 waktu jatuh kepada salat tahajud. Masya Allah. Bahkan Nabi berkata, ahabbas siyamu ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah suka sunnahnya adalah puasanya Nabi Daud. Al-yawm sahur, al-yawm iftar. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan ahabbus solati ila Allah Ta'ala salatu Daud. Salat yang paling menakjubkan dari kalangan salat sunnah hamba Allah adalah salatnya Nabi Daud yang diteruskan Rasulullah. Yanumu nisfal lail, tidur di pertengahan malam, wa yaqumu thulutsahu, bangun di sepertiga, wa yanamu sudusahu, tidur lagi seperenam menjelang subuh. Ini tabiatnya orang soleh. Maka siapa yang bangun malam, kebiasaan Nabi Daud diteruskan Rasulullah, maka orang itu adalah golongan orang-orang yang dicintai Allah. Jamaah. Bahkan wa an Aisyah qalat, dari Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi yaqumu minal laili, bangun tengah malam, salat tengah malam, hatta tatafattara qadamahu, dan setelah salat Nabi dilihat kakinya bengkak, tumitnya pecah gara-gara salat tahajud. Faqultu lahu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hada, sampai segitunya Rasul, kau salat tahajud tumitnya pecah, kau salat tahajud kakinya bengkak, kenapa? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu diampuni, salahmu diampuni sekarang dan akan datang? Qala afala aqulu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, sekelas Nabi, makomnya jelas, surganya di depan mata, sholat tahajudnya sampai bengkak. Kita lu aja kali. Jamaah, ibu pernah sholat malam sampai kakinya bengkak? Sebelum sholat memang sudah bengkak, Ustaz. Kenapa bengkak? Asam urat. Ya Allah, malu nggak Pak? Malu gitu Pak. Kita ini dhaif, maksiat banyak, salah banyak, tahajudnya enggak. Lah Nabi makomnya pasti sampai hatta tatafattara qadamahu, bengkak kakinya gara-gara sholat malam. Lalu bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Ya Allah, ayat ini mengajarkan siapa yang bermasalah dengan Allah, maka lihat sholat tahajudnya. Kalau dia tergolong orang-orang yang susah bangun tahajud, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Ibu, hati-hati loh ya Pak. Semakin lama Anda tidak sholat malam, berarti Anda terkategori sedang bermasalah dengan Allah. Jamaah, Nabi berkata, yang sidrabbuna ila sama'i dunya. Tahukah Anda, tiap malam Allah turun ke langit dunia. Kullul lail hina yabqa thuluthul lail akhir. Dan Allah paling suka menetap lama di waktu sahur di langit dunia. Maka siapa yang sholat berdoa di waktu sahur, fayaqul mayyada'uni fa'astajiba lahu, yang berdoa di waktu tahajud, hajatnya pasti dikabulkan. Mayyas'aluni fa'utiyahu, yang meminta pertolongan dari kesulitan, diangkat kesulitannya, Allah datangkan kemudahan. Mayyastaghfirini fa'ughfir lahu, yang beristighfar atas dosa-dosanya, diampuni dosanya, diberikan kemudahan agar bebas dari segala dosa. Ini orang yang tahajud seperti busur panah, lepas dari panahnya, anak panah tepat pada sasaran, itulah tahajud. Berapa banyak orang yang tidak sadar tahajud adalah solusi
Berapa banyak orang yang tidak sadar tahajud adalah pembuka rezeki. Berapa banyak orang yang tidak sadar tahajud adalah bentuk diri Anda diletakkan di maqam mahmudah, tempat yang paling terpuji di sisi Allah. Semoga nanti malam jangan tidur. Ya Mak, semangat ya. Saya aja semangat, masa Anda enggak? Ya, semoga mulai nanti malam kita tidur. Amin. Yang ketiga, Ustaz bagi baca Al-Isra 80. Kalau menjelang subuh baca doa ini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb, masukkan aku sebagai hamba yang taat dan keluarkan aku sebagai hamba yang husnul khatimah, dan cukupkan rezekiku yang melimpah di dunia ini. Masya Allah. Setelah baca doa itu, akhirnya Allah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka Allah angkat musibah dari kehidupan Anda. Allah angkat masalah dari kehidupan Anda, Ibu. Allah ambil semua yang tidak nyaman dari kehidupan Anda, dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu janji Allah. Ditutup dengan Al-Isra 82 tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan Quran diturunkan sebagai syifa, obat dan rahmat untuk umat, maka sering-seringlah membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jemaah, suka buka handphone apa suka buka Quran? Dua-duanya. Mana yang sering ditengok handphone atau cuma Quran? Astagfirullahaladzim. Iya jujur, tapi jujur yang menyakitkan. Jamaah, Allah. Orang ini cari bahagia, Pak. Cari ketenangan, cari obat, cari rahmat, tetapi tidak mencarinya di Quran. Ya Bu ya? Katanya cari ketenangan. Ibu nggak bisa nyari ketenangan dengan mendengarkan lagu. Menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, ku berduka, dukaku karena rindu semuanya. Habis nyanyi, nangis. Itu nggak tenang. Pak, mohon maaf, saya kemarin membaca artikel, kenapa alat musik dalam Islam diharamkan? Karena ada beberapa alat musik, ada beberapa mati lagi. Halo. Ada beberapa alat musik, tidak semuanya ya Pak. Seruling masuk di dalamnya. Ada beberapa alat musik. Jinnya panas deh. Saya yakin itu roh ada jinnya deh. Jemaah, ada beberapa alat musik yang diteliti oleh Universitas Kansas di Amerika Serikat, yang ternyata kalau Bapak Ibu mendengarkannya akan meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon seperti Anda memakai narkoba. Jadi orangnya lupa diri, tambah depresi, tambah sedih, tambah tak karuan. Itu kenapa beberapa alat musik diharamkan. Oh, keren gak? Hadisnya orang Islam yang meneliti orang Barat. Lucu ya? Hadisnya dari Nabi yang meneliti orang non-Muslim. Orang non-Muslim di Kansas meneliti. Kenapa orang Islam itu mengharamkan beberapa alat musik? Ternyata setelah diteliti, ada beberapa alat musik yang meningkatkan
hormon endorfin. Hormon di mana seseorang bisa mengalami tambah stres dengan dengerin lagu, tambah sedih dengan mendengarkan lagu. Coba deh, ibu kalau lagi sedih, dengerin lagu sedih. Tambah lagi. Ya enggak? Itu maksudnya. Makanya Pak, Quran dan hadis harus diteliti, Pak. Lucunya lagi, kenapa yang meneliti bukan kita, orang-orang non-muslim? Padahal harusnya kita yang meneliti. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa diharamkan? Secara research pasti ada alasan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kita tidak boleh berbuat tindakan-tindakan yang dilarang? Betul? Jemaah? Sama. Orang sholat itu, kalau sholatnya tepat, dia melepas satu hormon. Apa namanya? Hormon kortisol. Hormon stresnya dibuang. Jadi orangnya tenang, nyaman, bahagia. Kalau sholatnya khusyuk. Ya Bu, ada orang sholat pikirannya masih kacau balau juga, Mas. Banyak. Karena apa? Dia salah paham dan tidak mengerti maksud apa yang disampaikan dalam sholat itu. Sama, orang kalau tidak memahami Al-Quran, cuma dibaca, maka sering salah paham. Contohnya, Bu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Kenapa menguduh aku? Mas kirim WA apa sama Salim? Aku bilang cuma sama Salim. Salim, kalau mendung, hujan turun, tolong angkat rok ibumu dan masukkan burungnya. Ya Allah. Paham Bu? Paham Pak? Perintahnya salah. Kalau mendung hujan, angkat rok ibumu dan masukin burungnya. Maksudnya burung dimasukin, malah burungnya saling dimasukin ibunya. Karena ini salah mengerti, betul Pak Bu? Salah paham dalam Quran sering terjadi. Makanya orang tak cocok mengaktualisasikan apa yang ada petunjuk hingga dilarang dan dibongkar. Makanya hari ini mari kita belajar kepada Al-Quran. Mari kita belajar sepenuhnya memahami agar tidak salah paham dalam menjalani kehidupan, hingga banyak orang-orang yang melanggar aturan-aturan dalam Al-Quran. Jamaah, Subhanallah walhamdulillah wa la dibacakan Ustaz Fedi tadi. Allah langsung jantung kita berdebar karena itu pesan yang mendalam dari Allah buat kita. Bu, tidur. Bu, lanjut. Mantap, semangat. Kalau itu ini baru masuk mukaddimah. Ini mukaddimah loh Pak, belum tausiah, baru covernya doang. Baik, sebelum saya lanjutkan, ayo kita sedekah dulu yuk malam ini. Sedekah dari kotak amal, nanti teman-teman akan bawa kotak amal, Bapak Ibu masukkan sesuai kemampuan. Yang penting banyak tapi ikhlas. Berkah. Mari sambil sedekah kita berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah Rasulullah ala ya
Ustadz. Ini Pak. Ini nah, Ustaz yo. Ini mingguan. Baik, saya mau tanya Kami ini mengharapkan pertama Ustaz tadi kalau sudah baca dapat. apa, Pak? Iya pasti. Sudah Fatihah? Sudah apa tadi? Al-Baqarah 284, betul? Betul Ustaz? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Setelah itu 285 kan? Ya. 286 juga sampai terakhir. Paham artinya? Belum. Mulai besok ayolah kita belajar Quran itu benar-benar belajar deh Pak. Dan kalau bisa belajar dengan artinya ya Bu. Lupa lagi. Ibu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya? Dan apa yang ada di itu baru satu alinea kalimat. Besok solusinya saya minta kepada takmir rapatkan dengan pengurus bikin kajian khusus bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu tidak khusus dan tidak paham basic dari bahasa Arab, demi Allah Anda tidak akan bisa mengerti bahasa sholat dan bahasa Quran. Saya jamin. Makanya perlu khusus bahasa Arab. Seminggu 2 kali aja. Karena semua di Quran ini kan Arab Pak, betul? Ibu harus tahu, ana, saya, anta, laki-laki kamu, anti, laki-laki perempuan, antuma, kalian berdua, antum, kalian lebih dari 3. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Hada, hadhi, huwa, hiya, huma, hum. Kalau belajar bahasa Arab tahu. Makanya besok saya minta pengurus mulai berbenah bikin kajian khusus bahasa Arab agar Bapak dan Ibu paham imam sholat baca apa. Imam baca Al-Baqarah, Ibu nggak ngerti, pikiran kemana? Pikiran kemana? Agak panjangnya imam. Pikirin apa? Pak jujur Pak, Bapak sholat, imam baca Al-Baqarah, Bapak tak tahu artinya. Yang ada di pikiran kita apa? Jawab. Ayo yuk berbenah yuk. Udah capek kita jadi Islam model kayak gini. Capek. Kenapa? Just to be the followers. Dalam bahasa kerennya, cuma menjadi pengikut, ikut-ikutan, tetap tak punya prinsip. Bagaimana memahami Islam secara kafah? Ayo. Sudah saatnya kita beralih menjadi muslim yang cerdas, meneliti, research, menelaah hadis, menelaah Al-Quran. Karena sumber Quran dari sumber kehidupan. Siapa yang berpulang kepada Quran, insya Allah akan dapat petunjuk yang baik. Jamaah, terakhir dari saya, 7 amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat kita berkah. 7 amalan ya, insya Allah tiap hari dilakukan, mantap hidup kita. Yang pertama, jangan lepas dari wudhu. Setiap saat kalau bisa jangan batal wudhu. Sebab apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kalimat dari mensucikan diri adalah orang yang suka berwudu. Karena apa? Orang yang suka berwudu bagian daripada berzikir kepada Allah agar terhindar dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka siapa yang rajin berwudu dan selalu memperbaharui wudu, maka orang itu tergolong mengamalkan amalan yaumiyah Rasulullah. Yang kedua, sholat 5 waktu di masjid. Apa hukumnya laki-laki
di masjid. Betul. Betul Pak. Munafik. Dan selain munafik, sholat Anda tidak diterima ketika sholat di rumah. Nabi berkata, man sami'a nida, laki-laki yang dengar nida itu adan, falam ya'tihi, sengaja tidak mendatangi di mana adan itu dikumandangkan untuk sholat berjamaah, fala sholata lahu illa min udrin, maka tidak ada sholat untuknya kecuali ada udzur syar'i. Artinya apa? Anda tidak sakit, tidak ada kerepotan, dengar adan tidak datang, dan sholat di rumah, sholat Anda tidak diterima. Untuk laki, perempuan bebas, karena perempuan tidak wajib berjamaah. Bahkan wanita yang paling bagus, wanita yang sholat di rumah. Kalau ke masjid boleh, asalkan tidak pakai make up. Ibu, ke masjid kalau pakai lipstick, ke masjid pakai bulu mata. Ada? Mau ketemu siapa? Jangan-jangan punya niat lain, ingin menggoda imam sholat ternyata. Jemaah, yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Berapa rakaat sholat Nabi? 11. 8 tahajud, 3 witir. Paling pelit 2 rakaat saja cukup. Paling pelit 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Ahabul a'malu ilallah, amal yang paling disuka, ada wamuha wa inqan, sedikit tapi sering, daripada sholat tahajudnya sebulan Ramadan, setelah Ramadan setahun tak tahajud. Jemaah, tahajud ya. Yang ketiga, jangan tinggalkan 4 rakaat duha, karena sholat 4 rakaat duha membuka pintu rezeki. Yang keempat, membaca Al-Quran setiap hari minimal 10 rakaat, 10 ayat sebelum tidur. 10 ayat minimal. Yang kelima, puasa Senin dan Kamis. Yang keenam, baca Quran sudah, wudu sudah, duha sudah, tahajud sudah, puasa Senin dan Kamis. Yang keenam, sedekah. Inilah yang tadi sudah kita lakukan. Yang ketujuh, yang tadi saya sebutkan, jangan lepas dari wudu. Kalau 7 amal ini dilakukan, maka insya Allah Anda tergolong orang-orang yang berwudu. Alhamdulillah. Saatnya materi berikutnya. Masih kuat, Bu? Yang ngantuk bukan saya. Ya. Sekali lagi, pembayaran tidak harus lagi. Saya serahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ingin berwakaf untuk jumlah yang tertinggi dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan akan kami doakan pembayaran ketika ada rezeki Anda transfer di angka 50 Al-Quran setara dengan uang 5 juta rupiah. Apakah ada malam ini yang ikhlas berjuang bersama kami di angka 50 Al-Quran pertama, dan pembayaran boleh dilakukan secara berangsur berdasarkan rezeki yang Bapak Ibu. Ada? Silakan.
Silakan. Siapa yang 50 Al-Quran pertama itu didoakan di depan? Mungkin ada punya penyakit atau keluarga punya penyakit, kita doakan malam ini. Silakan ibu atau bapak, jangan takut dan jangan malu. Silakan yang ingin berwakaf di angka 50 Al-Quran pertama. Mari cukup angkat tangan. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bapak siapa? Masya Allah, Bapak Syafri ya. Bapak Syafri. Alhamdulillah, hamba pertama adalah Bapak Syafri, 50 Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan sertifikat dan tanda perjuangan bersama kami. Pak Syafri, hajat apa yang ingin disampaikan? Apakah untuk orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya? Silakan Pak, saya bantu doa malam. Wakaf ini akan dialamatkan kepada siapa? Masya Allah, untuk kedua orang tua baik, kedua orang tua baik, ada dari keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Hajat beliau pertama dikirim untuk mertua dan orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu tahu, malam ini sampai ke kubur mereka. Makanya saya sampaikan wakafnya diniatkan untuk orang tua dan mertua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim.